Oke guys, sekarang kita langsung masuk ke unit 1. Yang pertama, di sini ada 2 ya teman-teman. Di bab 1 ini kita punya 2 pokok pembahasan. Yang pertama, itu adalah mengenai expressing hopes dan juga wishes. Dan yang kedua adalah, kalau nggak salah ya, appreciating something. But now we have to focus on lesson 1 first. Okay? Jadi kita harus fokus ke lesson 1 dulu, yaitu mengenai hopes dan juga wishes. Oke, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, nantinya setelah kita sudah membahas materi mengenai expressing hopes dan juga wishes, nantinya diharapkan kalian akan bisa mengidentifikasi struktur teks, unsur kebahasaan yang ada di teks ungkapan, harapan, dan doa sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, kalian juga bisa menyebutkan fungsi sosial ungkapan-ungkapan untuk menyatakan harapan atau doa. Dan yang ketiga, pastinya kalian akan bisa membedakan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam menyatakan harapan atau doa sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, pastinya kalian bertanya-tanya dong, emang bedanya apa sih Miss antara hope dan juga wish? Padahal kan sama ya kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kayak artinya itu sama, harapan atau keinginan gitu. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan antara hope dan juga wish. Yang pertama, hope itu expressing something which is possible to happen. Biasanya, hope itu digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang masih mungkin bisa terjadi. Sedangkan wish, expressing a strong desire or hope for something that cannot or probably will not happen. Sedangkan wish di sini biasanya dia digunakan untuk mengungkapkan suatu keinginan yang mendalam atau suatu harapan terhadap sesuatu yang tidak dapat mungkin terjadi. Nah, di sini kita bisa lihat ya, contoh-contoh dari kalimat hope dan juga wish. Yang pertama ada, I hope she will get well soon. I hope that she will win. Dan seterusnya. Kemudian contoh lainnya, I wish you a happy birthday. I wish you luck. Nah, teman-teman, di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya, bahwa perbedaan antara hope dan wish, yang pertama, kita ulangin ya, biar ingat. Hope itu digunakan untuk mengungkapkan suatu keinginan yang masih mungkin bisa terjadi. Sedangkan wish menyatakan keinginan yang kemungkinan besar tidak akan mungkin bisa terjadi. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan lebih lanjut mengenai hope dan juga wish, ya, kita harus tahu basic dari suatu kalimat terlebih dahulu ya. Nah, perhatikan. Apabila dalam suatu kalimat diawali dengan subjek I, you, they, we, maka kita harus menggunakan hope atau wish. Sedangkan apabila dalam suatu kalimat diawali dengan subjek she, he, it, maka dia harus menggunakan hopes dan wishes. Oke, saya akan kasih contoh ya. I hope, I wish, you hope, you wish. Nah, contoh kalimat ini itu kan diawali dengan subjek I dan you. Nah, kita bisa lihat di sini ya. I dan you, maka dia harus hope dan wish. Martha and I wish. Martha and I hope.
Kira-kira kalian tahu nggak kenapa Martha and I di sini tetap pakai wish dan hope? Karena kata ganti dari Martha and I adalah we. Nah, di sini kalian bisa lihat we itu menggunakan hope atau wish. James and John wish. James and John hope. Kenapa James and John pakainya wish dan hope, bukannya hopes dan juga wishes? Karena kata ganti dari James and John adalah they. Nah, sedangkan di sini they itu tetap pakai hope dan juga wish. Next, she hopes, he wishes, Anne hopes, Mr. Hillman wishes. Jadi intinya kalau ada subjek yang kata gantinya itu adalah she, it, maka dia harus berbunyi hopes dan juga wishes. Jadi ibaratnya kalau Ayu Dewi pakainya verb 1, hope dan wish. Kalau she, it, pakainya hopes dan wishes. Verb as, is. Semoga aja kalian masih ingat ya materi yang pernah kita bahas di kelas 8. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita lanjut ya ke materi expressions of hope terlebih dahulu. Nah, seperti yang kalian ketahui, hope itu kan memiliki arti sebagai harapan, ya. Sebagai harapan. Nah, oke, ingat-ingat ya, hope itu adalah harapan. Nah, untuk rumus yang pertama, apabila harapan itu merupakan future situations, events, or actions that haven't been done before. Jadi maksudnya future situations itu adalah mengharapkan sesuatu akan terjadi di masa mendatang. Jadi misalnya nih, kamu mengharapkan sesuatu terjadi di masa mendatang. Maka dia masuknya ke dalam future situations atau events atau actions. Saya kasih contohnya ya. I hope I will pass my exam. Saya berharap saya akan lulus ujian. Nah, berarti kan ujiannya ada di masa mendatang tuh. Dia belum ngerjain nih saat ini, tapi dia berharap ketika dia mengerjakan ujian tersebut besok, dia akan lulus gitu. Contoh kedua, I hope my mother will come home soon. Saya berharap ibu saya akan pulang ke rumah segera. Gitu. Jadi harapan dia di masa mendatang ibunya segera pulang. Contoh ketiga. He hopes his team will win the game. Dia berharap timnya akan memenangkan pertandingan. Jadi pada saat dia bicara seperti itu ya, pada saat dia bicara his team will win the game, jadi pada saat itu timnya itu belum ikut belum ikut pertandingan gitu. Tapi di sini dia sudah berharap nantinya jika timnya bertanding, dia berharap timnya akan menang. Contoh lainnya, they hope they will see each other again. Mereka berharap mereka akan bertemu kembali. Gitu ya. Berarti kan pada saat ini mereka belum ketemu nih, tapi di masa mendatang mereka berharap bahwa mereka akan bertemu kembali gitu. Jadi intinya ini belum terjadi. Jadi kita mengharapkan sesuatu akan terjadi di masa mendatang. Nah, bisa kita ambil kesimpulan rumus yang digunakan oleh contoh ini yang pertama, subjek dulu yang ditulis.
ya. Subjek ini berarti orang yang mengungkapkan harapannya. Kemudian hope atau hopes. Hope berarti buat yang Ayu Dewi, hopes buat yang she, he, it gitu ya. Setelah sudah menulis hope atau hopes, lanjut ke subjek kedua. Nah, subjek kedua ini bisa jadi dirinya sendiri atau orang lain yang diberikan harapan. Gitu ya. Kemudian setelah itu will, setelah will verb 1, lalu objek atau keterangan. Nah, sekarang dari contoh ini nih ya, kita coba analisis nih. Kira-kira I itu sebagai apa, hope sebagai apa, will sebagai apa, dan lain-lain gitu ya. Kita ambil dari contoh pertama dulu nih. Yang I hope I will pass my exam. Subjeknya kira-kira yang mana teman-teman? Betul, yang I. Nah, I ini sebagai subjek. Kemudian hope. Kenapa pakai hope? Karena subjeknya I. Ingat-ingat ya, Ayu Dewi pakainya hope. Nah, setelah itu subjek 2 yang mana nih dari contoh I hope I will pass my exam? Betul, I. Berarti dia pakai dirinya sendiri di sini di subjek kedua ya. I hope I. Setelah itu apa? Will. Bener nggak will? Iya, berarti lanjut. Will. Verb satunya apa? Pass. Berarti will pass. Objeknya berarti sisanya aja tinggal kita masukin, yaitu my exam. Nah, sekarang contoh kedua nih, kita coba analisis ya. Subjeknya apa? Betul, I. Lalu, hope. Subjek keduanya apa? My mother. Berarti dia subjek keduanya adalah orang lain ya. Kemudian, will plus verb satunya apa? Berarti will come. Nah, setelah itu, home soon. Itu gampang ya. Coba yang ketiga, bisa nggak kalian? Betul sekali. He, lalu hopes. Kenapa pakai hopes, teman-teman? Iya, betul banget. Karena subjeknya adalah she, he, it. Betul. Lanjut, setelah itu subjek keduanya apa? His team. Betul sekali. Lalu, will win. Betul. Will plus verb satunya adalah will win. Terus keterangan atau objeknya apa? The game, betul. Gampang ya teman-teman ya. Intinya dipahami perlahan-lahan. Kita lanjutkan ke rumus kedua dari expressions of hope. Nah, kalau rumus kedua ini disebutnya something that recently happened and will be decided in the future. Maksudnya adalah mengharapkan sesuatu di masa mendatang dari apa yang baru dilakukan, gitu ya. Contoh aja nih langsung biar kalian bisa kegambar gitu ya. Nah, dilihat. I hope I pass my exam. Saya berharap saya lulus ujian. Contoh kedua, I hope I get the job. Saya berharap saya mendapatkan pekerjaan. She hopes she passes her exam. Dia berharap dia lulus ujiannya. Kemudian contoh terakhir, I hope she gets the job. Saya berharap dia mendapatkan pekerjaan. Pasti kalian bertanya-tanya kan? Oke, wait. Oke. Pastinya kalian bertanya-tanya dong, Miss bedanya apa sih contoh yang ini, I hope I pass my exam, dengan contoh I hope I will pass my exam. Nah, ini kan agak mirip ya teman-teman ya, sama-sama pass my exam. Bedanya yang pertama ini ada will, yang kedua tidak ada will. Nah, sekarang kalian harus perhatikan nih, perbedaannya apa sih antara rumus ke-1 dengan rumus kedua. Nah, dilihat ya. Yang I hope I will pass my exam, maksudnya adalah dia belum ujian nih, namun sudah mengharapkan hasil yang bagus dari ujiannya, gitu. I hope I will pass my exam kan, saya berharap saya akan lulus ujian.
gitu kan. Nah, pada saat dia bicara seperti itu, dia belum ngerjain soal ujiannya tuh, tapi dia berharap di masa mendatang ketika dia ikut ujian, dia berharap dia lulus gitu. Sedangkan yang kedua, contoh kedua, I hope I pass my exam. Artinya adalah dia baru saja selesai mengerjakan soal ujian dan berharap apa yang dikerjakan membuahkan hasil yang bagus. Jadi posisinya ketika dia berkata I hope I pass my exam, dia baru saja selesai mengerjakan soal. Dan dia berharap dari apa yang sudah dikerjakannya itu, dia mendapatkan hasil yang bagus atau lulus ujian. Gitu ya teman-teman. Nah, rumusnya harus diingat-ingat ya teman-teman ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan di sini, sangat terlihat jelas antara rumus yang pertama dengan rumus yang kedua ya. Pertama, subjeknya dulu yang ditulis. Ya, setelah subjek sama seperti tadi, hope atau hopes. Lalu subjek kedua, nah yang berbeda itu adalah verbnya di sini. Kalau tadi rumus yang pertama itu kan pakai will plus verb 1. Sedangkan rumus yang kedua, yang ini ya, dia pakainya verb 1 atau verb SES. Verb 1 berarti untuk yang subjek keduanya itu Ayu Dewi, verb SES untuk subjek kedua yang she, he, it. Setelah itu sama objek dan adverb. Objek atau keterangan. Gitu ya. Sekarang kita coba analisis nih. Dari contoh I hope I pass my exam, subjeknya yang mana? Subjek pertama. Iya, sudah jelas ya. I, lalu hope, subjek keduanya I lagi, kemudian pass, objek atau adverbnya my exam. Contoh selanjutnya. Nah, kita pakai yang she ya, subjeknya ya, yang ini. She hopes, nah ya kan, kalau she, he, it, dia pasti ada S atau ES di belakangnya nih. Hal itu juga berlaku untuk subjek kedua ya teman-teman. Nah berarti kan she hopes, she, nah subjek kedua kan she. Berarti pakainya verb 1 apa verb SES? Betul, verb SES. Yang tadinya pass jadi passes, lalu her exam. Gitu, bisa dipahami ya teman-teman ya? Iya, gampang. Nah, untuk rumus ketiga, kita lanjut ya. Kita bisa juga menghilangkan si subjek kedua apabila harapan itu kita tujukan untuk diri kita sendiri. Ya, jadi subjek, langsung aja hope atau hopes, lalu to verb 1, kemudian objek dan adverb. Saya kasih contoh nih ya teman-teman. Yang tadinya I hope I pass my exam, kalau kita ubah ke rumus ini akan menjadi I hope to pass my exam. Bisa kelihatan perbedaannya ya. Jadi subjek keduanya hilang, diganti dengan to. Yang tadinya I hope I pass my exam berubah menjadi I hope to pass my exam. Nah, contoh kedua, coba nih ya. Miss bisa nggak kalau misalnya yang she jadiin kayak gini? Of course bisa. Kenapa? Karena ini kan dia mengharapkan untuk dirinya sendiri kan, jadi bisa diubah ke sini. Kita coba ya. She hopes. Nah, ini kan subjek she hopes. Langsung to. Verb satunya pass. Yang tadinya passes, karena di sini yang diminta adalah verb 1, maka ES-nya harus hilang ya, teman-teman ya. She hopes to pass her exam. Gitu. Contoh selanjutnya coba. She hopes to get the job. Kalau misalnya kita ubah yang kalimat she hopes to get the job, ngikutin rumus yang ini, rumus kedua, bisa. Berarti bunyinya jadi she hopes she gets the job. Gitu ya. Oke. Ke slide berikutnya.
Oke, di slide berikutnya ini kita akan menyimpulkan materi yang baru saja kita bahas, yaitu mengenai expressions of hopes ya. Nah, yang pertama, rumus pertama itu digunakan untuk menyatakan harapan yang kita inginkan terjadi di masa mendatang. Oke. Kemudian yang kedua adalah sesuatu yang baru saja kita lakukan dan akan ditentukan di masa mendatang. Jadi sama-sama harapan. Cuman yang pertama ini harapan di masa mendatang. Yang kedua, harapan yang akan terjadi setelah kita melakukan sesuatu gitu ya. Nah, untuk rumus yang pertama itu adalah subject plus hope atau hopes, kemudian subjek kedua, will verb 1 dan objek. Rumus yang kedua, subject plus hope atau hope, subjek 2 verb 1 atau verb SES plus object or adverb. Bisa juga pakai subject plus hope atau hopes plus 2 plus verb 1 plus object or adverb. Example. Nah, sekarang kita masukin nih semua example dari rumus-rumus ini ya. Kalian tebak nih, ini masuknya ke rumus mana? 1 atau 2 gitu ya. Nah, contoh pertama nih. Mary hopes her sister cleans the mess as soon as possible. Coba, I give you 10 seconds. Saya akan kasih waktu 10 detik buat menjawab. Masuk ke rumus manakah kalimat ini? Oke, jadi contoh kalimat ini kita lihat ya. Mary hopes her sister, Mary sebagai subjek, hopes her sister subjek 2, cleans. Nah, di sini verbnya ada S-nya nih. Otomatis dia masuk ke rumus kedua. Ya. Kenapa? Karena langsung cleans. Sedangkan contoh kedua, coba. They hope they will find the way soon. They sebagai subjek, hope. They lagi subjek kedua, will find. Nah, ini kan jelas banget ya, ada will di sini. Berarti otomatis dia rumus pertama. Gitu. Contoh selanjutnya, I hope to get the prize. Berarti rumus yang ketiga. Gitu. Jadi di sini bisa terlihat dengan jelas ya teman-teman perbedaan antara rumus pertama dengan rumus kedua. Ya. Yang ini contoh kalimat pertama, Mary hopes her sisters cleans the mess as soon as possible. Berarti ini dia baru saja terjadi kejadiannya dan dia berharap kejadiannya itu akan berbeda gitu. Sedangkan yang ini dia mengharapkan sesuatu terjadi di masa mendatang karena dia pakainya will. Gitu. Kalau I hope to get the prize berarti sama dengan I hope I get the prize. Saya berharap saya akan mendapatkan hadiah. Oke, jadi sampai sini. Kalau kalian belum ngerti, silahkan ulang lagi videonya dari awal. Dipahami. Ya teman-teman ya. Atau kalian boleh juga cari referensi atau video-video lain di YouTube. Gitu. Oke, next. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kan ke materi berikutnya ya. Yaitu mengenai expressions of wish. Nah, apabila kalian ingin describe a situation that we would like to be different, atau menggambarkan situasi di mana kita menginginkan sesuatu yang berbeda dari yang kita alami saat ini, ya, ini rumus pertama nih, menggambarkan situasi di mana kita menginginkan sesuatu yang berbeda dari yang kita alami saat ini, kayak ibaratnya realitanya tuh berbeda dengan apa yang diharapkan gitu ya. Langsung aja ke contoh biar lebih paham. Contohnya gini, I wish I had a house. Dia berharap kan ya, saya berharap
Saya punya rumah. Ingat, situasinya itu kita menginginkan sesuatu yang berbeda dengan yang kita alami saat ini nih. Berarti faktanya apa? Faktanya saya tidak punya rumah. I don't have a house. Saya tidak punya rumah nih saat ini, jadi saya berharap saya punya rumah. Gitu. I wish I had a house. Contoh kedua, misalnya, they wish they had much money. Faktanya berarti apa dong? Faktanya they don't have much money. Jadi faktanya itu mereka nggak punya uang nih. Jadi mereka berharap mereka punya banyak uang. Gitu. Contoh ketiga. Jane wishes she could go with her sister to LA. Jane berharap dia dapat pergi dengan saudara perempuannya ke LA. Padahal faktanya, saudara perempuannya itu has already gone to LA since 2 days ago. Faktanya saudara perempuannya sudah pergi ke LA sejak 2 hari yang lalu. Ya kan? Saudaranya kan udah pergi nih 2 hari yang lalu, tapi dia baru berharap saat ini. Jadi kan nggak mungkin terjadi, ya kan? Seperti yang kita ketahui, perbedaan antara wish dan hope, kalau hope itu masih bisa terjadi, masih bisa terwujud. Sedangkan wish, ini pasti tidak akan bisa terwujud. Gitu, sulit untuk terwujudnya. Ya kan? Kayak misalnya contoh satu nih, I wish I had a house, padahal ketika dia bicara seperti itu, dia nggak punya rumah gitu. Kan nggak mungkin ya ketika dia berharap, celing, rumahnya langsung muncul gitu kan. Nggak mungkin. Jadi makanya disebutnya sebagai sesuatu yang tidak mungkin bisa terwujud gitu. Contoh kedua juga sama. They wish they had much money. Padahal faktanya mereka nggak punya uang nih, tapi mereka berharap mereka punya uang saat ini gitu kan. Nggak mungkin langsung celing muncul ketika mereka berharap langsung muncul keinginan mereka. Makanya disebutnya tidak mungkin atau sulit untuk langsung terwujud gitu. Begitu pula contoh yang Jane wishes she could go with her sister to LA. Nggak mungkin harapannya dia bisa pergi ke LA bareng saudaranya berdua nih ya. Bisa terwujud karena saudara perempuannya itu sudah pergi ke LA sejak 2 hari yang lalu gitu. Nah rumusnya, yang pertama adalah subjek, wish atau wishes. Ingat ya, wish untuk Ayu Dewi, wishes untuk she, it. Setelah itu ditambah subjek kedua. Setelah subjek kedua, verb kedua. Setelah verb kedua, objek atau adverb. Oke, jadi untuk expressions of wish yang pertama, ini wajib pakai verb kedua teman-teman ya. Beda banget kan sama hope yang tadi. Nah, kalau wish itu pakai verb kedua. Sekarang kita analisis nih teman-teman. Contoh yang pertama ya, dari yang I wish I had a house. Kita masukkan ke sini, kita analisis. Subjeknya mana? Ya, betul, I. Lalu, wish. Subjek keduanya masih I. Verb keduanya had, betul. Jadi verb kedua ini sebenarnya harus dihafalkan di luar kepala teman-teman. Supaya apa? Supaya mudah ketika kalian belajar grammar gitu. Had ini kan verb kedua dari kata have, memiliki. Ya. Kemudian objeknya adalah a house. Nah, contoh kedua coba. They wish they had a money. They di sini sebagai apa? Subjek, betul. Kemudian wish, setelah wish, they lagi, berarti kan subjek keduanya masih they ya. Kemudian verb keduanya had. Much money itu keterangan atau objek. Contoh ketiga, Jane sebagai subjek, betul. Kemudian wishes. Subjek keduanya she. Could go, ini verb kedua. Kemudian with her sister to LA, objek atau keterangan. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi. Untuk rumus yang pertama, ini digunakan untuk menggambarkan situasi di mana kita menginginkan sesuatu yang berbeda dari yang kita alami saat ini. Realita berbeda dengan harapan kita, gitu ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya.
Nah, apabila kita ingin describe past situation that we regret atau menggambarkan situasi di masa lampau yang kita sesali, kita bisa pakai rumus yang kedua ini ya. For example, contohnya nih, I wish I had apologized to Jane. Saya berharap saya telah minta maaf kepada Jane. Jadi di masa lampau nih dia melakukan kesalahan nih dan dia menyesal. Kemudian dia berharap dia telah minta maaf kepada Jane. Padahal faktanya I didn't apologize to Jane and I regret it now. Saya tidak minta maaf ke Jane dan saya menyesalinya sekarang. Maka dari itu dia berharap, I wish I had apologized to Jane. Saya berharap saya telah minta maaf kepada Jane. Gitu ya. Contoh kedua. She wishes she hadn't sold the house for cheap. Dia berharap dia belum atau tidak menjual rumahnya dengan murah. Tapi kenyataannya dia menjual rumahnya dan cuma mendapatkan uang sedikit. Berarti kan rumahnya dijual dengan murah pada kenyataannya. Cuman dia berharap dia nggak ngejual rumahnya dengan murah. Gitu ya. Rumusnya, subject plus wish or wishes plus subjek kedua plus had plus verb 3 plus objek atau adverb. Sekarang kita analisis nih teman-teman. Contoh pertama ya, I wish I had apologized to Jane. Subjeknya yang mana? Betul, I. Setelah I, wish. Setelah wish, subjek keduanya masih I. Setelah itu, had plus verb 3. Berarti kan had apologized. Objek atau adverbnya to Jane. Gitu ya. Contoh kedua, she wishes she hadn't sold the house for cheap. Berarti she sebagai subjek, kemudian wishes, subjek keduanya masih she, kemudian hadn't sold, kemudian objek dan keterangannya the house for cheap. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk menggambarkan situasi di masa lampau yang kita sesali, kita bisa menggunakan rumus ini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, digunakan untuk mendoakan seseorang, pray for someone. Kan, mendoakan seseorang. Contoh, jadi wish ini sebenarnya bisa digunakan untuk mendoakan seseorang gitu ya. Jadi nggak cuma untuk menggambarkan situasi di masa lampau yang kita sesali, atau situasi yang berbeda dengan kenyataan, antara kenyataan dengan harapan, tapi juga bisa digunakan untuk mendoakan seseorang. Kayak contohnya ya kan, sering banget dong kalian ngelihat tulisan ini ya kan, I wish you all the best, I wish you happy birthday, I wish you get well soon, dan lain-lain. Gitu. Sekarang kita lanjut ke second lesson summary, kesimpulan dari penjelasan bagian kedua ya, yaitu expressions of wish. Yang pertama, expressions of wish digunakan untuk describe a situation that we would like to be different. Menggambarkan situasi yang kita inginkan berbeda dengan kenyataan saat ini. Dengan rumus subject plus wish or wishes plus subject 2, kemudian plus verb kedua plus objek atau adverb. Nah, yang kedua digunakan untuk describe past situation that we regret, atau mendeskripsikan, menggambarkan situasi di masa lampau yang kita sesali. Dengan rumus subject plus wish or wishes plus subject 2 plus had plus verb 3 plus object or adverb. Dan yang ketiga, wish bisa digunakan untuk pray for someone atau mendoakan seseorang. Gitu ya. Nah, contohnya di sini
Sama kayak tadi, sama kayak sebelumnya, kita bakal analisis. Dia masuknya ke situasi pertama, kedua, atau ketiga gitu ya. Dan wishes he didn't leave his sister alone. Dan berharap dia tidak meninggalkan adiknya sendirian. Kira-kira yang ini masuknya ke rumus nomor berapa? Atau ke wish nomor berapa? Nah, tinggal dilihat ya. Di sini pakainya kan he didn't leave. Didn't itu menyatakan verb kedua nih, did, ya kan? Berarti dia masuknya ke rumus pertama. Mendeskripsikan situasi yang dia inginkan berbeda dengan kenyataannya. Dan wishes he didn't leave his sister alone. Dan berharap dia tidak meninggalkan adiknya sendirian. Nah, pada kenyataannya dia meninggalkan adiknya sendirian. Gitu. Jadi berbeda ya antara harapan dengan kenyataannya. Contoh kedua. Andrew wishes he had passed the exam. Andrew berharap dia telah lulus ujian. Ingat, had passed. Ada had-nya nih, berarti otomatis dia masuknya ke rumus kedua. Berarti describe past situation that we regret. Menggambarkan situasi di masa lampau yang disesali. Nah, di sini kan Andrew bilang, Andrew wishes he had passed the exam. Berarti kenyataannya berbeda nih. Kenyataannya apa? Kenyataannya si Andrew tidak lulus ujian di masa lampau, gitu. Maka dari itu dia berharap di masa lampau dia bisa lulus ujian, gitu ya. Contoh ketiga, I wish you happy new year. Berarti yang ini adalah kegunaan wish untuk mendoakan seseorang ya. I wish you happy new year. Gitu teman-teman. Ya, oke, gitu ya teman-teman. Tadi adalah penjelasan mengenai materi expressions of hope and wish. Kalau misalnya kalian masih agak kurang ngerti nih dengan penjelasan Miss, silakan tonton lagi videonya dari awal. Terus jangan lupa juga dicatat ya materi atau rumus-rumus yang sekiranya penting untuk pembelajaran kita selanjutnya. Oke guys, sekarang kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jadi itu penjelasan mengenai expressions of hope and wish. Miss berharap kalian bisa memahami video penjelasan barusan ya teman-teman. Jadi jangan lupa banyak belajar di rumah ya. Oke guys, that's all for today. I'll see you in the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.